Dalam mempelajari sesuatu, kerap kali diperlukan sebuah penelitian dalam bidang sains maupun sosial. Hal ini diperlukan untuk mencari gejala-gejala melalui cara yang ilmiah dan secara terstruktur. Mulai dari menentukan objek penelitian, pengumpulan data, hingga pengolahan dan penyajian data. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencari jawaban yang ada secara ilmiah dan terstruktur. Nah, hari ini kami akan menyampaikan masalah terkait efektivitas salah satu metode penelitian sosial. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aditama Pangestu Azhari dan kedua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amanda Yesipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zara Fauzia. Apa sih penelitian sosial itu? Penelitian sosial itu merupakan penelitian atau upaya ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis serta mempelajari gejala, realitas, dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih manfaatnya? Nah, contoh umumnya adalah untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk menganalisis masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Misal mudahnya nih, kenapa sih McD kemarin sempat ramai ojol? Nah, ternyata jawabannya karena adanya fans BTS yang berbondong-bondong untuk membeli paket BTS yang bisa digunakan untuk dikoleksi ataupun dijual. Nah, secara fungsi nih, penelitian sosial juga dilakukan untuk pengujian, penjajakan, hingga pengembangan data-data yang ada. Lalu, penelitian sosial itu dibagi menjadi dua metode, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti memanfaatkan dan mengandalkan data numerik yang berisi angka, lab, tabel, dan grafik. Lalu untuk penelitian kedua, yaitu yang penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan data deskriptif, yaitu merupakan hasil wawancara, lisan, gambar, dan tulisan. Nah, hari ini kami akan mengkaji sebuah pertanyaan, efektivitas metode kualitatif sebagai metode penelitian. Nah, untuk lengkapnya akan saya lempar ke teman saya. Yuk. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi metode penelitian kualitatif. Pertama-tama, pengertian metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan tujuan pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Selanjutnya, metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Dalam hal pengumpulan data, terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, observasi. Yang kedua, analisis visual. Yang ketiga, studi pustaka. Ada yang keempat, interview. Namun demikian, yang paling populer adalah menggunakan metode interview dan focus group discussion. Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian atau research question. Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan membuat metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Selanjutnya, prosedur penelitian kualitatif. Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di lapangan.
Adapun tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data di lapangan. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, merumuskan hasil studi. Dan yang kelima, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Dan selanjutnya, jenis-jenis metode penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian kualitatif. Penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana satu atau lebih individu mengalami fenomena. Penelitian fenomenologi dapat dimulai dengan memerhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti dan melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Yang kedua, etnografi. Metode penelitian etnografi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya dan yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Metode etnografi ini menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku, dan peran yang dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dan metode etnografi ini biasanya digunakan untuk berfokus pada kegiatan atau ritual di dalam masyarakat. Selanjutnya, studi kasus. Penelitian studi kasus adalah bentuk penelitian kualitatif yang bersifat pada penyediaan penjelasan rinci tentang satu atau lebih kasus. Metode penelitian studi kasus ini meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang di dalam masyarakat. Selanjutnya, metode teori dasar. Metode teori dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Selanjutnya, metode historis. Metode historis ini adalah penelitian metode yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Selanjutnya, tahapan dalam metode penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif terdapat 5 tahapan. Yang pertama, mengangkat permasalahan. Yang kedua, memunculkan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data yang relevan. Yang keempat, melakukan analisis data. Yang kelima, menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif ini dianggap sudah efektif karena penelitian ini sangat jelas dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan informan, dapat diteliti secara mendalam, serta mempunyai landasan teori yang sesuai fakta, dan penelitian ini lebih berjalan subjektif. Dan yang paling penting, penelitian kualitatif ini sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung, sehingga adanya pemahaman khusus dalam menganalisis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai apa sih kekurangan metode penelitian kualitatif itu. Tentunya, di samping memiliki beberapa kelebihan, metode penelitian kualitatif ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Pada umumnya, jangka waktu penelitian kualitatif ini cukup relatif lama. Hal ini dikarenakan tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Di samping itu, terdapat beberapa kekurangan lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti. Pengalaman peneliti diperlukan untuk memperoleh partisipan yang paling representatif. Karakter peneliti sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Bisa saja informasi yang sama berujung pada kesimpulan yang berbeda karena karakter peneliti yang berbeda pula. Selanjutnya, kemungkinan perubahan perilaku dari objek penelitian. Desain penelitian sulit direplikasi untuk penelitian di lokasi lain. Prosedur penelitian yang belum standar. Selanjutnya, unsur subjektivitas yang kuat berisiko mengurangi objektivitas hasil penelitian. Lemahnya dalam melakukan generalisasi hasil penelitian, serta sulit melakukan analisis hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena sosial. Berikutnya yaitu adalah kesimpulan. Penelitian sosial merupakan
penyelidikan tentang suatu gejala sosial atau hubungan antara dua atau lebih gejala sosial melalui metode ilmiah. Salah satu metode dalam penelitian sosial yaitu metode penelitian kualitatif. Sesuai namanya, penelitian kualitatif menekankan pada kualitas dari entitas yang diteliti. Penelitian kualitatif bisa bersifat deskriptif dan analitis. Metode kualitatif digunakan karena beberapa fenomena sosial memang tidak bisa diungkap dengan perhitungan matematis. Sebagai contoh, penelitian yang berusaha mengungkap resiliensi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi. Sebagian masyarakat tidak mau diungsikan ketika gunung akan meletus. Gunung merupakan bagian dari kehidupan keseharian mereka dan memiliki makna yang mungkin berbeda dengan masyarakat lainnya. Riset kualitatif mampu memberikan jawaban mengapa mereka menolak diungsikan dan bagaimana makna gunung, bencana, kehidupan, dan sebagainya bagi mereka. Riset kualitatif dilakukan untuk mengungkap kualitas dari entitas yang diteliti. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, salah satunya yaitu karena memerlukan waktu penelitian yang cukup lama. Namun, keefektifan dari metode penelitian kualitatif sudah cukup efektif karena penelitian ini sangat jelas dalam mendeskripsi dan interpretasi dari informan, dapat diteliti secara mendalam, serta mempunyai landasan teori yang sesuai fakta. Selanjutnya, penelitiannya juga ini lebih berjalan subjektif, dan yang paling penting penelitian kualitatif ini sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung sehingga adanya pemahaman khusus dalam menganalisa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.